Sobat TH2, eksplorasi Adik Kodrati tim hati-hati kali ini mengunjungi Pantai dan Cepuri Parangkusumo. Pantai Parangkusumo berada tak jauh dari Pantai Parangtritis, yaitu terletak di selatan Yogyakarta. Sedangkan Cepuri Parangkusumo terletak sekitar 200 meter dari bibir Pantai Parangkusumo. Pada eksplorasi kami ini, ingin mengungkap persoalan Adik Kodrati Cepuri, yaitu sebuah tempat di mana dikabarkan sebagai tempat perjumpaan Kanjeng Panembahan Senopati yang merupakan sang penguasa kerajaan Mataram dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul, seorang ratu penguasa kerajaan Ghaib Laut Selatan. Pada dua buah batu yang berada di dalam cepuri itu, mereka saling duduk berhadapan, akrab dan saling santun pada keagungan serta karisma budaya masing-masing. Dalam perjumpaan itu sesungguhnya hanya untuk memperoleh kepastian, kesepakatan untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Dalam pandangan Kanjeng Panembahan Senopati, bahwa menjaga kelestarian alam dan menghormati kekayaan alam sesungguhnya bermaksud sebagai tanda syukur atas pemberian Sang Pencipta alam, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Pandangan yang demikian tentu merupakan sikap ketaatan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sikap yang demikian, wajar jika Panembahan Senopati diberi gelar sebagai Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Patut kami sampaikan bahwa nama asli beliau adalah Danang Sutawijaya. Saat berhadapan dengan Nyai Roro Kidul, beliau menyebut dirinya sebagai Panembahan Senopati, yang artinya sebagai seorang raja, tetapi sekaligus juga merangkap sebagai panglima perang. Tentu saja ini dimaksudkan sebagai sikap ofensif diplomatik, dengan mengingat bahwa Nyi Roro Kidul adalah seorang penguasa kerajaan Ghaib yang terbiasa memiliki sikap yang licik. Mendengar nama Panembahan Senopati, Nyi Roro Kidul hatinya berdebar. Ada rasa minder dan takut karena ia sangat memahami kesaktian yang luhung dalam ketakwaan hamba Allah yang taat. Bahkan secara diam-diam bahwa Nyi Roro Kidul jatuh hati bukan semata karena karisma, tetapi juga karena ketampanan laki-laki perkasa yang bernama Danang Sutawijaya ini. Terjalinlah pembicaraan yang kental dalam persahabatan. Tiba-tiba, kemudian Nyi Roro Kidul menyediakan sebuah nampan yang di atasnya terdapat beberapa bunga. Yang pertama diambil oleh Nyi Roro Kidul adalah bunga mawar yang berwarna merah dan putih. Lalu Nyi Roro Kidul menyebut bahwa makhluk hidup berasal dari sepasang ayah dan ibu. Ada pula yang berkata bahwa sesungguhnya itu merupakan sebuah isyarat asmara dari Nyi Roro Kidul. Kemudian Panembahan Senopati mengambil bunga kenanga. Lalu beliau menjelaskan bahwa makhluk hidup harus selalu ingat pada kenangan dari mana ia berasal. Nyi Roro Kidul pun mengambil bunga kantil yang berasal dari kata kumantil yang artinya mengikuti. Ia mengatakan bahwa makhluk hidup memang harus mengikuti garis yang ditakdirkan oleh Sang Pencipta alam. Panembahan Senopati tersenyum. Diambillah bunga melati dan berkata bahwa setiap kesucian tentu akan selalu harum seperti bunga ini, dan setiap kesucian ditentukan oleh pendekatan dirinya kepada Sang Pencipta alam, dan itu berarti adalah doa, yaitu sebuah sikap penghambaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nyi Roro Kidul tertunduk dan buru-buru mengalihkan pembicaraan bahwa ia berjanji tidak akan mencelakakan masyarakat manusia, terlebih lagi jika mereka adalah berasal dari rakyat Mataram. Menjawab pernyataan Nyi Roro Kidul, Panembahan Senopati berkata, "Kini jiwaku telah tenang. Estuning iki Parangkusumo." Artinya bahwa di sini adalah tempat jiwa yang tenang. Demikianlah sekilas kisah perjumpaan Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul, di mana tempat pertemuan itu kemudian disebut sebagai Parangkusumo.
karena dialektika Jawa menjadi Parangkusumo. Di kemudian hari, batu tempat mereka duduk dipagar dengan sebuah tembok berwarna putih. Lalu kawasan itu disebut Cepuri, di mana kata Cepuri memiliki arti batu yang bisa untuk duduk. Dan hingga kini, Cepuri menjadi kawasan sakral. Sobat TH2, dari masa Raja-Raja Mataram hingga bergenerasi pada Kesultanan Jogja, setahun sekali diadakan perayaan labuhan, yaitu semacam sedekah laut dengan melarungkan beberapa kembang seperti dalam kisah tadi, dan juga disertakan tumpengan yang dikelilingi aneka sayur mayur dari hasil bumi. Ini dimaksudkan sebagai tanda syukur kepada Sang Pencipta, sama sekali bukan upacara sesembahan kepada Ratu Pantai Selatan. Demikian pula masyarakat yang mengunjungi Cepuri sering membawa beberapa bunga sebagaimana dalam kisah ini. Mereka yang menjaga imannya, tentu ini merupakan sikap tadabur bil alam atau sekurang-kurangnya sebagai sikap ta'aruf terhadap kisah ini. Tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka yang tersesat sehingga kunjungan ke Cepuri Parangkusumo adalah bermaksud meminta bantuan Nyai Roro Kidul. Na'udzubillah min syarri dzalik. Karena itu perbuatan musyrik yang nyata. Maka inilah dokumentasi tim hati-hati saat ta'aruf dan tadabur bil alam di tempat ini. Selamat menyaksikan. Salam hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Salam supranatural. Sobat TH2, kami berada di depan Cepuri Parangkusumo, di tepi pantai Parangkusumo, Parangtritis, Jogja. Di sini adalah satu tempat yang orang bilang mitos, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sebuah legenda nyata. Memang logika adalah pola berpikir, dan itu akan mengatakan mitos. Namun jika lawan atau akronim dari logika adalah perasaan, maka melalui sebuah perasaan, baik kasat mata maupun yang tidak kasat mata, bisa merasakan bagaimana peristiwa perjumpaan antara Kanjeng Panembahan Senopati dengan penguasa Ratu Selatan atau Nyi Roro Kidul pernah terjadi di sini. Seperti apa? Kami akan mencoba memberikan eksplorasinya untuk Sobat TH2 semua. Sobat TH2, saya akan mencoba bagaimana turut merasakan sifat adi kodratinya dari Parangkusumo ini, khususnya adalah dari Cepuri karena Parangkusumo ini. Sobat, bahwa Parangkusumo ini terdiri dari dua suku kata, Parang dan Kusumo. Parang sesungguhnya dari kata paran, yang artinya adalah tempat. Kusumo artinya adalah jiwa. Jadi Parangkusumo itu mengunjungi satu tempat untuk sebuah ketenangan jiwa, gitu ya. Jadi barangkali keliru kalau saya sebagai muslim apabila mengunjungi tempat ini dimaksudkan untuk menyembah Ratu Pantai Selatan. Itu keliru sekali. Jadi kunjungan saya kemari di samping ta'aruf, tentu saja juga boleh saya berwasilah kepada Rasulullah SAW, kemudian pada para wali-wali Allah yang ada di Jazirah atau di tanah Jawa ini, wabil khusus kepada Kanjeng Panembahan Senopati yang pernah menapaki jejak adi kodratinya di tempat ini. Saya akan coba masuk. Nah, sebelum masuk barangkali saya ganti aksesoris dulu supaya pantas dan sopan. Saya pakai ikat kepala dulu, walaupun saya nggak bawa baju peranakan ya, tapi oke lah, saya ada membawa baju hitam ya, biar agak santun sedikit lah, menghargai keluhuran budaya-budaya yang ada, kearifan lokal yang terus harus kita junjung tinggi sebagai kecintaan kita terhadap Nusantara ini. Oke Sobat TH2,
Setelah saya pakai baju ini, bismillahirrahmanirrahim, saya akan menuju kentongan. Kentongan ini mau saya pukul sajalah. Siapa tahu ya, supaya dunia lain yang ada yang bau rekso, dunia lain yang bau rekso di tempat ini akan bisa bergabung dengan saya memasuki cemburu ini. Saksikan, saya akan pukul kentongannya. Nah, Sobat Tia2, kentongannya sudah saya pegang, saya pukul ya. Nah, berikutnya nanti saya akan masuk ke cemburu ini. Sampurasun. Sampurasun. Sobat TH2, saya merasakan debaran guncangan dada saya yang berdegup. Entah ini apa, tapi yang pasti adalah ini merupakan energi Adi Kodrati yang demikian kuat di tempat ini. Seperti Anda saksikan bahwa sini ada dua buah batu. Inilah titik pertemuan dua pembesar. Dan bersama saya adalah Bapak yang berkompeten bertugas di sini. Dia adalah abdi dalam Karaton Ngayogyakarta, dan kami persilahkan saya mohon wasilah doa yang dipimpin oleh Bapak. Allahumma shalli wa sallim alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Demikianlah Sobat Tia2, sebagaimana sudah saya katakan di awal bahwa Parangkusumo itu dari dua suku kata parang yang berarti paran adalah tempat dan kusumo adalah jiwa. Jadi ini adalah sebuah tempat untuk menenangkan supaya jiwa kita diberi ketenangan. Seperti itu nggih, Pak? Supaya jiwa kita diberi ketenangan, supaya jiwa kita bersih. Maka bagi Anda yang menghendaki kebersihan jiwa supaya hidup kita selamat dunia akhirat, maka senantiasa dipersilakan kalau mengunjungi Parangkusumo ini dan bisa menghubungi dengan Bapak yang bertugas di sini. Itu jauh lebih baik dan lebih santun sebagaimana etika kita sebagai bangsa di Nusantara ini. Sobat TH2, ada bendera merah putih yang tertancap di antara seputaran batu ini. Nun izin, apakah batu ini punya nama, Pak? Namanya cuma Parangkusumo itu. Parangkusumo saja ya. Kalau maksud dari adanya bendera yang ditancapkan itu apa? Nah, ini begitu. Yang ini satu ini waktu ada erosi Merapi. Sebelumnya kan ini ngarso dalem ingkang yang menanamkan. Oh, gitu. Ngarso dalem kang kaping 10 ini. Sedoso nggih. Sedoso. Mananya ya teman diserahkan sama abdi, jagalah itu. Okay. Yang ini yang
Memencing benderanya sebagai kecintaan. Iya, boleh. Sobat TH2, ini adalah bendera merah putih yang sebelum terjadinya erupsi Merapi dulu ditancapkan oleh Ngarso Dalem, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X. Inilah simbol bendera yang ditancapkan agar dijaga oleh kerabat dan abdi dalam keraton. Senantiasa agar kita selalu ingat pada Sang Saka Dwi Warna. NKRI sebagai harga mati bangsa yang besar, bangsa yang selalu menghargai budayanya. Salam supranatural. Dan inilah suasana yang ada di dalam suasana Cipuri ini. Tentu saja kami berharap bahwa kunjungan ta'aruf kami ini bisa bermanfaat, tenangkan jiwa, atau supaya kita menenangkan jiwa, memperoleh jiwa yang tenang di tempat yang dimuliakan ini. Dulu konon adalah Kanjeng Panembahan Senopati dalam melakukan perjumpaan Adi Kodratinya dengan penguasa Pantai Selatan. Wallahu a'lam, itu adalah masa lalu. Jadi barangkali buat para muslimin muslimat tentu salah apabila datang ke tempat ini lalu melakukan sesembahan kepada Ratu Pantai Selatan. Kita hanya ta'aruf saja. Kita berwasilah sebagaimana kami lakukan dibimbing oleh Bapak Juru Kunci tadi. Itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah persembahan kami dari Cepuri Parangkusumo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada eksplorasi berikut nanti. Hati-hati.